Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu mengkaji pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk atau masih di pembahasan babu istighosah. Ya. Babu minasyirk an yastaghitha bi ghairillah aw yad'uwa ghairah. Ya, termasuk syirik istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Kita sudah membahas beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis di sini. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Dan terakhir kita sampai ke hadis Nabi. Ini saya sebutkan lagi, saya bacakan lagi. Kata Syekh rahimahullah, rawat Tabrani bisnadi, Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya, annau kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin. Bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang suka mengganggu kaum mukminin, suka menyakiti kaum mukminin. Faqala ba'dhum, maka sebagian dari para sahabat berkata, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Marilah kita menuju Rasulullah, beristighatsah kepada Rasulullah. Marilah kita beristighatsah kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Marilah kita istighatsah kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Dan istighatsah sudah kita bahas, maksudnya apa? Meminta tolong dalam keadaan darurat, terdesak ya. Jadi para sahabat berkata, marilah kita istighatsah kepada Rasulullah dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yastaghatsu bi, sesungguhnya tidak boleh istighatsah kepadaku, wa inna ma yastaghatsu billah, akan tapi istighatsah itu hanyalah kepada Allah. Ya, jangan istighatsah kepadaku, istighatsah itu hanya kepada Allah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Di sini para sahabat, mereka ketika diganggu oleh orang-orang munafik, mereka ingin minta tolong kepada Rasulullah SAW. Supaya apa? Munafik ini kasih pelajaran atau dihukum atau semacamnya. Nah, mereka minta tolongnya dengan berkata, marilah kita istighatsah. Istighatsah minta tolong dalam keadaan mendesak. Nah, pertanyaannya, setelah mereka berkata, marilah kita istighatsah kepada Rasulullah, maka Nabi berkata, tidak boleh istighatsah kepadaku. Jangan istighatsah kepadaku. Istighatsah hanyalah kepada Allah. Pertanyaannya, Nabi SAW sanggup tidak menolong para sahabat seperti itu? Sanggup kan? Ya kan? Sanggup. Artinya para sahabat sebenarnya meminta tolong dalam perkara yang sanggup manusia, boleh kan? Tapi walaupun begitu, beliau menyatakan, jangan istighatsah kepadaku. Istighatsah hanya kepada Allah. Artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa kira-kira? Tentang adab dalam berbicara, ya. Karena ini istighatsah ini kalau diucapkan kepada Rasulullah, dikhawatirkan akan menyeret mereka pada walaupun sebenarnya para sahabat mampu kan, Rasulullah mampu kan nolong kan,
Ya kan? Tapi ketika mereka menyatakan istighotsah kepada Rasulullah, ini dikhawatirkan ucapan ini membuka pintu fitnah, pintu syirik. Dikhawatirkan nanti mereka meyakini Rasulullah begini punya kemampuan begini. Makanya Rasulullah ingin tutup pintu tersebut. Padahal beliau mampu nolong kan? Tapi dalam rangka menutup pintu syirik, beliau menyatakan jangan istighotsah kepadaku, istighotsahlah pada Allah. Jelas Bapak ya? Ini menunjukkan sekali lagi istighotsah ini hanyalah boleh dilakukan kepada Allah ya. Hanyalah boleh dilakukan kepada Allah dalam perkara yang ya. Hendaknya kita istighotsah kepada Allah dalam perkara yang hanya disanggupi oleh Allah ya. Kalau disanggupi manusia ya bisa kita minta kepada Allah, bisa minta kepada manusia. Contohnya seperti pas nanti cerita terseret air sungai, lalu tolong saya minta istighotsah kan? Ya kan? Boleh tidak? Saya ngomong gitu, boleh kan? Ini istighotsah kepada makhluk dalam perkara yang masih disanggupi makhluk. Jadi jangan bilang itu syirik ya. Dia bilang, tolong saya. Nggak boleh, syirik. Yang diminta tolong jangan bilang itu syirik ya. Ya kan itu istighotsah dalam perkara yang masih disanggupi manusia ya. Tapi kalau istighotsahnya lihat ada tsunami depan mata, lalu kita minta tolong pada orang, tolong saya dari tsunami ini. Boleh tidak sebenarnya? Boleh tidak? Nggak bisa. Kenapa? Yang sanggup menyelamatkan kita dari tsunami, menghalau tsunami hanyalah Allah, bukan manusia ya. Jelas Bapak? Ustaz, apa tidak sahabat itu supaya Rasulullah, kan ada hadis yang 70 golongan yang masuk surga tanpa hisab, karena salah satunya tidak meminta diruqyah, tidak meminta dikait ya. Kenapa? jadi masuk tawakal di situ supaya mereka ada masuk 70 golongan 70.000 itu. Ya, kan ya di situ kan sebutkan umul ladina laistarqun, 70.000 golongan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa mampir ke neraka, yaitu mereka yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta diobati dengan kai besi dipanaskan, diginikan, walai tatayyarun, dan tidak tatayyur. Tatayyur meyakini sial karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, melihat misalkan burung berbunyi mendengar bunyi burung hantu, ada sial nih, berarti akan ada yang mati malam ini. Nah, itu namanya tatayyur. Nah, jadi apa? Enggak ya. Nah, ini. Lalu sifat berikutnya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Ini sifat golongan yang akan masuk surga tanpa diperiksa dan tanpa mampir di neraka. Ya, itu maksudnya. Maksudnya apa? Di situ juga yang Rasulullah melarang para sahabat jangan minta dia supaya nggak terlalu bergantung sama manusia gitu. Ya bisa jadi. Jadi biar mereka meyakini bahwa keselamatan yang sebenarnya ada di tangan Allah, bukan di tangan aku. Makanya jangan istighotsah kepadaku. Padahal istighotsah ketika itu boleh tidak para sahabat? Boleh karena mampu kan Rasulullah kan. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan untuk bersandar itu kepada Allah. Ya, jangan bersandar kepadaku. Ya, beliau menutup pintu menuju syirik. Ya. Karena ada sebagian orang, terutama di kalangan sebagian sufi, meyakini Nabi bisa memberikan manfaat mudarat, melindungi dari ini dan itu. Dan itu keyakinan batil. Hadir di majelis mereka. Apa? Bisa hadir di majelis. Ya, dan semacamnya. Ya, itu Bapak ya. Jadi sekali lagi istighotsah dalam perkara yang masih disanggupi manusia, kita boleh istighotsah kepada manusia. Adapun istighotsah dalam perkara yang tidak disanggupi manusia, kita hanya istighotsah kepada Allah. Kalau kita mintanya kepada selain Allah, berarti kita sudah terjatuh dalam perbuatan syirik. Jelas Bapak? Sering diulang-ulang biar kita ingat, biar kuat yang kita ingat ini. Yaitu tentang istighotsah. Selesai, nah kita baru masuk masail. Masalah dalam bab ini, bab termasuk syirik, istighotsah kepada selain Allah atau doa kepada selainnya. Fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula anna 'atfad du'a'i 'ala al-istighatsati min 'atfil 'ammi 'ala al-khass. Digandengkannya doa dengan istighotsah
digandengkannya doa dengan istighotsah, ini termasuk termasuk digandengkannya perkara yang umum dengan yang khusus. Digandengkannya doa. Tadi kan Syekh menyebutkan termasuk syirik istighotsah kepada selain Allah atau doa kepada selainnya. Ya, saya menanya, istighotsah ini sama doa sama tidak sebenarnya? Ada kesamaan kan? Sama-sama memohon kepada Allah kan? Berdoa kepada Allah. Cuman bedanya istighotsah ini dalam mendesak. Kalau doa ini umum, dalam keadaan tenang, aman maupun gawat darurat mendesak, ini bisa dilakukan. Tapi istighotsah istilah berdoa ketika darurat gitu loh. Nah, di sini Syekh menyebutkan bahwasanya digandengkannya doa dengan istighotsah ini termasuk perkara menggandengkan perkara umum dengan khusus. Karena doa itu umum, istighotsah khusus, dan ini digandengkan. Jelas Bapak? Sama seperti ini dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat dan jagalah salat wusta. Jagalah salat. Maksudnya salat 5 waktu dan salat wusta. Salat wusta menurut jumhur ulama yaitu salat asar. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat asar. Bukankah salat asar termasuk salat 5 waktu? Iya. Ya, tapi di sini Allah menggandengkan perkara yang umum dengan perkara yang khusus. Begitu juga ini. Doa dengan istighotsah digandengkan. Ini menggandengkan perkara umum dengan perkara khusus. Karena istighotsah adalah doa, ya tidak? Ya kan? Tapi doa lebih umum. Doa ini permohonan kepada Allah dalam keadaan tenang maupun darurat. Sedangkan istighotsah adalah doa ketika darurat. Jelas Bapak ya? Nah, ini maksudnya. Ini Syekh menjelaskan demikian. At-tsaniyatu, masalah kedua, tafsiru qaulihi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Tafsir firman Allah Ta'ala, dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa pula memberikan bahaya kepadamu. Tafsirnya sudah kita jelaskan. Setelahnya kan disebutkan fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan demikian, kalau engkau berdoa kepada selain Allah padahal dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, maka engkau sudah termasuk orang-orang zalim. Orang zalim di sini maksudnya syirik. Ya, artinya di sini ayat ini melarang kita berdoa kepada selain Allah. Melarang kita istighotsah kepada selain Allah. Jelas Bapak ya? Ini ayat tersebut sesuai dengan judul bab. Ya. At-tsalitsatu anna hadza wa syirkul akbar. Bahwasanya ini tadi yang tadi disebutkan yaitu doa kepada selain Allah, ini termasuk syirik besar. Dikatakan syirik besar berarti ada syirik kecil. Ada syirik kecil, syirik besar. Bedanya apa? Kalau syirik besar mengeluarkan dari Islam. Pelaku syirik besar bisa keluar dari Islam. Syirik kecil tidak keluar dari Islam, tapi dosanya sangat berat, sangat besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya, lebih besar daripada dosa zina, lebih besar dari dosa minum-minuman keras dan semacamnya. Nah, ini syirik kecil. Tapi kalau syirik besar mengeluarkan dari Islam. Maka kalau ada orang berdoa kepada malaikat, rasul, kepada wali, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Hussein, ini bisa keluar dari Islam. Kalau dia tahu bahwa itu ibadah, ya. Kalau dia udah tahu bahwa itu syirik, ya. Dan saya yakin kalau seorang tinggal di tengah kaum muslimin, insya Allah tahu bahwa itu syirik, ya. Kecuali mungkin orang yang baru mu'alaf, baru masuk Islam, mungkin tidak tahu. Dia mungkin ketika mohon kepada malaikat, mohon kepada ini, kepada orang soleh, dikiranya itu boleh, karena mungkin baru masuk Islam. Tapi kalau orang sudah lama, insya Allah tahu, ya. Tapi ini pun dengan syarat kalau dia mau belajar. Tapi kalau tidak belajar, sama saja, ya. Ya. Jadi ada sini Ustaz, ada misalnya ada kita sholat kita berdoa. Jadi ada si fulan misalnya kan, tolong sampaikan doaku. Pak, itu syirik apa enggak Ustaz? Sampaikan doaku itu masih gimana maksudnya? Misalnya ini doa gitu. Oh, tolong doakan saya. Boleh itu, boleh. Itu namanya tawassul.
Tawasul itu ada 3 yang diperbolehkan. Tawasul dengan nama dan sifat Allah. Contohnya, ya Allah, dengan namamu, misalkan gini, Allah memiliki, kita ingin minta kekayaan, maka gunakan nama Allah yang menunjukkan kekayaan. Itu apa? Ghani, maha kaya. Ya Ghani, aghnini, wahai yang maha kaya, kayakanlah aku. Ini namanya tawasul dengan nama. Atau dengan sifatnya, ya Allah, engkau ini maha kaya, karena itu kayakanlah aku. Ini juga bisa. Ini namanya tawasul dengan nama dan sifat. Tawasul artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu. Kalau yang pertama itu dengan nama dan sifatnya. Itu satu. Kedua, tawasul dengan amal soleh. Seperti kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya, misalkan, ya Allah, dulu aku pernah berbakti kepada orang tua begini-begini. Karena itu, selamatkanlah aku dari musibah ini. Berilah aku rezeki. Nah, ini namanya tawasul dengan amal soleh. Itu pun diperbolehkan. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kalau dikasih garis bawah, garis atas. Bukan cuma garis bawah aja, garis atas juga. Meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Seret, garis bawah, garis atas. Yang masih hidup. Seperti tadi kan, ada orang soleh, tolong doakan saya. Ketika dia lagi ini doa, jangan lupa doakan saya. Nah, ini boleh. Yang nggak boleh itu orang soleh sedalam kubur. Kita datang kuburannya, wahai Syekh Fulan, wahai Habib Fulan, wahai Kiai Fulan, tolong doakan saya. Nah, ini nggak boleh. Karena dia sudah terputus, sudah beda alam. Dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Kalaupun mendengar, tidak bisa apa-apa. Jelas apa ya? Ya itu. Jelas. Ya, artinya kalau kepada orang masih hidup itu diperbolehkan. Saya katakan diperbolehkan, bukan dianjurkan. Bisa dibedakan Bapak? Kalau diperbolehkan nanti silakan, mau lakukan silakan, tidak pun silakan. Tapi kalau dianjurkan sebaiknya dilaksanakan. Nah, saya katakan diperbolehkan, bukan dianjurkan. Artinya kalau ditanya lebih baiknya bagaimana? Doa aja sendiri. Karena ketika seorang suka datang pada orang soleh, setiap kesempatan tolong doakan saya. Nanti tolong doakan saya. Pertama kesannya dia itu apa? Artinya dia bergantung pada orang soleh ini. Pertama ini, dikhawatirkan hatinya bergantung pada dia, bukan kepada Allah. Itu pertama. Kedua, dia berprasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan kalau saya doa nggak akan dikabulkan oleh Allah. Harus pakai ini. Nah ini makanya meminta doa orang soleh yang masih hidup diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan terus menerus. Jelas Bapak ya? Kalau kadang-kadang nggak apa-apa lah. Kita misalkan terutama kalau ada saudara kita misalkan mau pergi ke tempat yang memang mustajab doa-doanya dikabulkan, pergi ke tanah suci, jangan lupa doakan saya. Nggak masalah. Ya. Tapi kalau setiap saat datang orang soleh, tolong doakan saya, nanti keluar. Besoknya ketemu lagi, tolong doakan saya. Itu aja terus. Nah yang seperti ini tidak dianjurkan. Ya bahkan bisa mengantarkan pada perkara yang terlarang. Ya. Doa saja Bapak ya. Kalau misalnya kita, saya kan kotor, ya makanya kamu taubatlah. Jangan, saya kan kotor, makanya saya doa lewat orang. Ya kamu perbaiki dirimu, lalu doa kepada Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Kalau memang kita bersihkan diri dari maksiat, bertaubat kepada Allah, lalu doanya ikhlas akan Allah kabulkan. Doa kita dikabulkan tergantung seberapa istilahnya butuhnya kita kepada Allah. Kalau kita doanya tidak serius, setengah-setengah, hasilnya pun setengah. Ya sama seperti gini bahwa kita mengajukan bantuan kepada presiden atau gubernur atau apalah. Kita mengajukan permintaan, tapi permintaan kita nggak sungguh-sungguh. Kita ngomong misalnya, Bapak Presiden gini, tapi ngomongnya nggak sungguh-sungguh. Ketahuan tidak kira-kira sama Bapak Presiden ini? Kelihatan nggak? Kalau orang ini kelihatan ngomongnya kayaknya nggak begitu bersemangat dia minta. Nanti Presiden berkata, saya juga nggak semangat ngasih kan. Tapi kalau orang mintanya serius gitu, terlihat antusias, saya minta tolongin. Presiden pun gitu ya. Nah itu kepada manusia, apalagi pada Tuhannya manusia. Jadi kalau kita minta kepada Allah, maka memintalah dengan serius sambil merengek, dan itu yang disukai. Berdoa sambil merengek, benar-benar Allah, benar.
Tapi tidak perlu di selfie kan ya? Ya Allah, di selfie kan? Nggak usah. Zaman sekarang lu serba selfie, semuanya selfie. Sholat sini selfie, doa pun selfie. Nggak usah gitu ya. Itu amalan yang khusus antar sang hamba dengan Allah. Jadi Allah itu menyukai hambanya yang merengek ketika berdoa. Merengek jelas apa ya? Jadi kayak anak kecil minta kepada bapaknya, tolong belikan permen, tolong gitu kan? Nah begitu pula kita. Kalau kita minta kepada Allah dalam keadaan merengek sambil menangis, itu Allah alamat doa kita akan dikabulkan. Tapi kalau kita mintanya ya setengah-setengah, anak ngerasa mungkin saya masih tenang lah, masih punya backing, masih punya ini dan ini, ya hasilnya tuh enggak. Jadi kata para ulama, doa yang akan dikabulkan Allah yaitu ketika kita merasa tidak ada lagi yang bisa nolong kita kecuali Allah. Bisa nggak kita kayak gitu, Bapak? Kadang kita karena ngerasa mungkin punya aset, punya kekayaan atau punya backing, punya ini, kadang kita doanya nggak terlalu merasa ini tenang masih ada ini. Tapi kalau kita doanya Allah berikan saya nggak ada lagi penolong kecuali dirimu, nggak ada lagi orang yang bisa membantu saya kecuali dirimu. Nah ini kalau begini dikabulkan. Udah Bapak? Kapal di tengah laut. Iya, Itu itulah. lain. Ya, makanya kata para ulama, Kapal pun tenggelam itu. Itu lain tuh. ya makanya kata para ulama, kenapa doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah? Kenapa kira-kira? Sungguh-sungguh ya. Karena dia ketika itu merasa udah nggak ada lagi yang bisa nolong dia kecuali Allah. Hatinya benar-benar hancur gitu. Dia ngerasa, nah ketika itulah, ketika seorang merengek, meminta dan menangis di hadapan Allah, Allah kabulkan. Ya. Tapi kalau kita doanya sekadarnya aja, apalagi doa nggak paham apa yang kita ucapkan, karena mungkin kita ngerasa, bagusnya doanya dengan bahasa Arab, tapi kita nggak paham apa yang kita ucapkan. Apalagi kalau misalkan ini kita doanya bersama, ini mimpin, kita nggak tahu yang dia bacakan, amin, amin. Nah ini bagusnya, artinya untuk bagi kita, doalah apa yang kita pahami, ya. Nah itu lebih menyentuh dibandingkan kita doa dengan anggap bahasa Arab, tapi kita sendiri tidak paham dengan apa yang kita ucapkan. Ya, tapi di sini juga bukan berarti udah kalau kita usah belajar bahasa Arab. Bagusnya belajar bahasa Arab, dianjurkan belajar bahasa Arab, Bapak ya. Karena itu lebih menyentuh, lebih afdol dibandingkan kita cuma bahasa Indonesia. Makanya sudah kita bahas tentang apakah ketika sujud boleh doa dengan bahasa Arab, dengan selain bahasa Arab. Pendapat yang saya yakini, pendapat pertengahan, boleh kalau memang tidak bisa bahasa Arab. Tapi dianjurkan belajar bahasa Arab ya. Ada seorang syekh juga ditanya tentang itu, saya lupa di Instagram saya lihat seorang ulama Saudi tanya, ada penanya dari Indonesia bertanya, bolehkah doa dengan selain bahasa Arab ketika sujud? Kata syekhnya boleh itu, tapi saya anjurkan saudara-saudara di Indonesia belajar bahasa Arab. Biar apa? Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasanya Nabi kita, bahasanya umat Islam. Selain itu juga dengan belajar bahasa Arab, kita lebih mudah memahami itu Al-Quran, Sunnah, dan mudah menghayati doa yang kita panjatkan. Nah itu Bapak ya. Ya minimal kalau memang kita tidak sibuk atau belajar bahasa Arab, minimal ketika kita doa, kita lihat artinya. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Lihat terjemahannya. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Nah, jadi kita sambil lihat lihat ayatnya, lihat ininya doanya, lihat juga terjemahannya. Setelah itu diulang-ulang, lama-lama nempel insyaallah. Jadi ketika doa kita udah otomatis, walaupun belum pernah belajar bahasa Arab, ingat Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami. Nempel itu. Jelas Bapak ya. Jadi kalau bisa kita semangat ya. Kalau memang yang ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Itu dianjurkan ya. Dianjurkan. Nah, para ulama nggak ada yang menyatakan belajar bahasa Arab makruh. Ya. Mereka menyatakan dianjurkan ya. Walaupun ada hadis yang menyebutkan bahwasanya bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab, ini yang tidak jelas riwayatnya. Ya, tidak jelas riwayatnya. Yang benar nggak ada riwayat mengatakan demikian, tapi para ulama sepakat bahwa belajar bahasa Arab dianjurkan. Ya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang ngerti bahasa Arab, bisa bahasa Arab, tapi tidak ngomong bahasa Arab, ini termasuk aib. Misalkan ada orang bisa bahasa Arab,
tapi dia tidak mau bahasa Arab, tidak mau ngomong bahasa Arab, maka ini aib. Makanya mulai sekarang saya ngomong bahasa Arab. Nyambung nggak? Cumanya naam sama la. Nah, lah. Harus praktik ke Ya, karena dengan itu kan kalau bahasa Arab terjaga, insya Allah Islam juga terjaga. Karena Al-Quran kan dengan bahasa Arab, hadis dengan bahasa Arab. Ya. Bahkan kalau ada seorang istilahnya pemuka agama atau dailah atau ulama tapi tidak ngerti bahasa Arab, itu jatuh gitu. Jatuh, artinya kualitas keilmuannya dipertanyakan. Ya minimal nggak mesti ngomong. Ya minimal dia bisa baca inilah. Baca kitab. Dia bisa memahami Al-Quran. Walaupun kalau ngomong mungkin tapi minimal dia bisa memahami itu. Tapi kalau dia mengajarkan ilmu agama tapi tidak ngerti bahasa Arab, nah ini menurut para ulama dipertanyakan ilmunya. Karena dia belajarnya selama ini dari mana berarti? Kan itu kan. Nah itu perlu belajar bahasa Arab. Terjemahan. Nanti kalau yang penerjemahnya salah, dia ikut salah. Nah, ini pentingnya bahasa Arab. Nah, kita lanjut Bapak ya. Itu pembahasan bahasa Arab ya. Nyampe ke bahasa Arab. Ya, kita lanjut. Tadi permasalahan ketiga ya. Bahwasanya tadi berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar ya. Syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka Bapak ini ingatkan, tolong ingatkan saudara-saudara kita mungkin yang terjatuh dalam syirik ini, tinggalkan itu. Jangan berdoa kepada Nabi, jangan berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan berdoa kepada wali-wali, berdoalah kepada Allah ya. Al-khamisatu ar-rabi'atu, permasalahan keempat, anna aslahan nas law yaf'aluhu irda'an li ghairi sara minadh dhalimin. Bahwasanya kata Syekh, orang yang paling soleh kalau melakukan apa? Doa kepada selain Allah. Tadi kan ayatnya dalam surat itu tadi, surat Yunus 106. Kalau engkau melakukan itu, kalau engkau ini siapa? Rasul. Kalau engkau berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk orang zalim, yaitu orang yang berbuat syirik, musyrik. Ya, kata Syekh di sini, bahwasanya orang yang paling soleh yaitu Nabi, kalau berdoa kepada selain Allah karena mencari keridhaan selainnya, mencari keridhaan orang lain, maka beliau termasuk orang zalim, termasuk musyrik. Kalau Nabi ini berdoa kepada Allah supaya orang lain ridho, maka beliau termasuk orang musyrik. Maka bagaimana pula kalau orang yang tidak soleh? Ya tidak. Di sini kan orang yang paling soleh siapa? Nabi. Kalau Nabi berdoa kepada Allah dalam rangka mencari keridhaan manusia, beliau termasuk orang musyrik. Maka bagaimana pula orang yang tidak soleh kayak kita, yang sholatnya mungkin ada sebagian orang Senin Kamis, udah sholatnya Senin Kamis, dia berdoa kepada selain Allah, maka orang seperti ini bisa keluar dari Islam ya, termasuk orang-orang zalim, orang musyrik. Jelas Bapak? Ya, ini artinya peringatan keras dari perbuatan syirik, berdoa kepada selain Allah. Karena kalau seorang Nabi melakukan itu aja keluar dari Islam, apalagi selain Nabi ya. Ya, al-khamisatu tafsirul ayatil lati ba'daha, tafsir ayat yang setelahnya, yaitu tadi wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah hendak memberikan bahaya kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Ini tafsirnya jelas, bahwa yang bisa menghilangkan bencana dari kita hanyalah Allah. Yang bisa menghilangkan musibah dari kita hanyalah Allah ya, bukan wali-wali, bukan nabi dan semacamnya. Al-khamisatu, bukan. As-sadisatu, kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kauni kufran. Bahwasanya itu berdoa kepada selain Allah selain tidak bermanfaat di dunia, bahwasanya perbuatan doa kepada selain Allah itu tidak bermanfaat di dunia. Selain itu juga kekafiran. Artinya kalau ada orang berdoa kepada Nabi, wali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Husain dan semacamnya, pertama itu kekafiran, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Kedua, itu juga tidak bermanfaat. Ya tidak? Ya. Karena siapa yang bisa mengabulkan doa kita? Siapa yang bisa mengabulkan doa kita? Allah. Maka kalau ada orang doa kepada selain Allah, selain pertama itu kekafiran, mengeluarkan dari Islam, kedua dia nggak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Rugi. Udah dia berbuat
keluar dari Islam, dia juga nggak dapat. Misalkan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani berikanlah aku rezeki, wah sambil nangis-nangis. Dia udah keluar dari Islam. Kedua, dia nggak dapat apa yang dia inginkan, rezekinya nggak bertambah. Nah ini orang yang melakukan syirik, rugi tidak? Ruginya berlipat-lipat, ya, dunia akhirat. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga, jatuh cat di atasnya, runtuh pula rumahnya. Nah itu ibaratnya orang syirik. Bagaimana kalau kita Termasuk nggak pernah dicontohkan dalam. alasannya perilat aja Pak? Itu pas. Tuh. Ya, dan insya Allah nggak ditanya, Mas sebenarnya kemana? Enggak kan, insya Allah kan. Ya, sambil megang ini aja. Orang ngiranya hari perut, padahal nggak sakit perut. Megang ini nggak masalah kan? Apa bohong itu? Nggak bohong itu namanya. Orang yang ini nggak masalah kan? Tauriah namanya. Tauriah. Tauriah artinya mengucapkan satu perkataan memiliki dua makna. Kita maksudnya ini, orang lain ngira ini. Atau izin ke belakang gitu. Izin ke belakang. Misalnya, mana pas izin ke belakang? Oh, yang dengar berarti ke WC. Padahal izin ke belakang menghindar maksudnya gitu. Nah yang seperti ini namanya tauriah. Itu. Tapi saya juga aduh sakit. Oh sakit bener ya? Maksudnya sakit hati saya ngeliat. Ya sama seperti Nabi Ibrahim. Kan beliau kan ketika di mahsyar nanti kan diminta oleh seluruh umat manusia supaya berdoa kepada Allah. Minta ini tolong kepada Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya Allah tidak murka. Maka Nabi Ibrahim berkata, saya udah berdusta 3 kali. Jadi saya nggak bisa bantu kalian. Nah apa dustanya? Di antaranya Nabi Ibrahim pernah diajak oleh kaumnya untuk beribadah pada berhala. Nabi Ibrahim berkata, saya sakit. Ada maksudnya saya sakit ngeliat kalian gitu. Nah sebenarnya ini boleh, namanya tauriah. Tapi Nabi Ibrahim tetap menganggap dusta. Nah tapi ini menurut Nabi Ibrahim ya. Namun kata para ulama sebenarnya itu tidak dusta. Yaitu namanya tauriah dan itu diperbolehkan. Apalagi dalam kondisi mendesak. Seperti Nabi Ibrahim tadi kan mendesak kan. Jadi minta gimana alasannya? Saya sakit. Maksudnya saya sakit ngeliat kalian beribadah pada berhala. Tapi kan Ustaz, tingkatan seorang nabi itu tahu dia itu istilahnya termasuk aib lah gitu. Ya mungkin. Jadi kalau ya makanya kita kan lihat kualitas keimanan kita. Kalau iman kita pas-pasan ya sudah jangan dipaksakan. Ya kita bilang ya itulah berusaha menghindar tanpa menimbulkan mudarat, tanpa menimbulkan bahaya yang lebih besar. Ya caranya mungkin tadi sakit hati saya ngeliat ini. Atau izin ke belakang. Ya udah. Kita lanjut ya. Jadi sekali lagi, perbuatan syirik berdoa kepada selain Allah selain itu kekafiran, itu juga tidak bermanfaat di dunia ya. Orang yang berdoa nggak akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Itu permasalahan ke-6. As-sabi'atu, permasalahan ke-7. Tafsirul ayatis tsalitsati. Tafsir ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang tidak bisa memenuhi permintaannya hingga hari kiamat. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah, orang yang tidak bisa memenuhi panggilannya, memenuhi permintaannya sampai hari kiamat. Ini ayatnya sudah kita bahas. Kata Syekh sini dalam permasalahan ke-7 tafsir ayat tadi. Tafsirnya jelas bahwasanya perbuatan berdoa kepada selain Allah itu adalah perbuatan sesat, dan orang yang disebut orang yang sangat sesat, lebih sesat, paling sesat ya, sangat sesat. Itu permasalahan ke-7. At-thaminatu, permasalahan ke-8, anna talabar salah itu jadi nggak ingatkan guys. Permasalahan berapa tadi? Masalah Tadi ke 6 6 ya, ke-7 maaf, salah ayat. Ayat yang ketiga ya, tafsirul ayat yang ke-7, tafsirul ayat tsalitsah. Tafsir ayat yang ketiga. Tafsir ayat ketiga yaitu firman Allah Ta'ala, fabtagu 'indallahi rizq wa'budu. Carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah kepada Allah. Carilah rezeki di sisi Allah dan beribadahlah kepadanya. Carilah rezeki. Artinya di sini Allah nyuruh kita berdoa, memohon rezeki kepada Allah. Itu menunjukkan meminta rezeki atau berdoa meminta rezeki itu termasuk ibadah. Karena itu ibadah hanya boleh ditujukan
kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Makanya tidak boleh kita minta rezeki kepada nabi, wali, dan semacamnya. Itu tafsirnya. As-saminatu, permasalahan ke-8, anna talabar rizqi la yanbaghi li illa minallah, kama annal jannah la tutlabu illa minhu. Bahwasanya meminta rezeki, oh ini yang saya sebutkan nih, tidak patut kecuali kepada Allah. Bahwasanya meminta rezeki tidak patut ditujukan kecuali kepada Allah. Sebagaimana surga tidaklah diminta kecuali dari Allah. Ya. Jadi surga ini yang bisa memberikan surga siapa? Allah. Begitu juga yang memberikan rezeki. Maka tidak boleh kita minta rezeki kepada selain Allah. Ya, permasalahan at-tasi'atu, permasalahan ke-9. Habis oke. Belum. Berapa menit lagi? 4 menit lagi lah. Permasalahan ke-9, tafsir ayat rabi'ah, tafsir ayat yang keempat, yaitu ayat yang sudah dibacakan tadi. Ya. Ayat yaitu firman Allah Ta'ala, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memenuhi permintaannya hingga hari kiamat. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu orang yang tidak bisa memenuhi permintaannya sampai hari kiamat. Ya, ini tafsir, ini sudah kita bahas bahwasanya ayat ini menunjukkan diharamkannya atau dilarangnya berdoa kepada selain Allah. Ya tidak? Sudah kita bahas kan? Lalu al-ashiratu, permasalahan ke-10, annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Bahwasanya tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi kalau bapak-bapak ini masuk belajar di sekolah, di kampus, kalau misalnya ada pertanyaan siapakah orang yang paling sesat, jawabannya apa? Mau berdoa kepada saya. Ini kata Syekh. Iyalah. Kenapa dia paling sesat? Nanti Syekh menyebutkan sini sesuai dengan ayat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Cuman diantaranya, kenapa orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat? Tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada dia. Pertama, ketika dia berdoa kepada selain Allah, pertama, orang yang dia minta itu tidak bisa mengabulkan, ya kan? Ya kan? Tidak bisa kan? Terus kedua, orangnya lalai dari permintaan tersebut. Nah itu. Lalu ketiga, nanti di hari kiamat orang yang diminta itu jadi musuh dia. Dia mengira berdoa, dikira bakal nolong dia, ternyata di hari kiamat jadi musuh dia. Nah, terus perbuatan itu juga disebut kekafiran. Wahum an du'ahim wafilun wa idza husyiran nasu kanu lahu a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Maaf. Nanti yang keempat, orang yang diminta itu memusuhi dan mengingkari permintaan orang tersebut. Dia minta kepada wali fulan, syekh fulan. Nanti di hari kiamat wali ini akan ingkar dan memusuhi orang yang berdoa kepadanya. Nah itu dan udah itu cukup ya. Jadi itulah beberapa sebab kenapa orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat ya. Dan insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Berapa menit? 2 menit ya kan? Ya cukup lah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut sisa masail yang ada dalam bab minasyirik an yastaghitsa bighairillah aw yad'u ghairuh. Bab termasuk syirik. Rezeki di situ termasuk rezeki secara umum atau khusus itu atau hanya untuk Rezeki uang umum mau rezeki uang atau apa? Iyalah, masa ada memang apa? Ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, memberikan uang. Uang, kalaupun uang itu kan sebenarnya akhirnya pada Allah, dari Allah itu, bukan makhluk sebenarnya. Bukan. Dia perantara saja.